Alhamdulillah. Sehat Pak, Alhamdulillah. Bapak apa kabar? Baik, ya. Selamat siang semuanya. Sehat. Ya, saya mohon maaf tadi terlambat ini masuknya. Rusak error ini. Tadi saya WA aja sampai nggak bisa masuk ini tadi. Ya, kepanasan kali laptopnya nggak pernah diem. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Baik, sudah berdoa tadi ya. Nggih, Pak. Ya, bisa kita lanjutkan. Bisa Pak. Baik, kita mulai Eh. ya. Meski agak terlambat, nanti juga selesainya terlambat. Baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, eh, di pertemuan kedua ini, di Zoom kedua, kita akan melakukan pembimbingan rencana aktualisasi tahap pertama dengan coaching dan mentoring. Ya. Kemudian yang evaluasi agenda habituasi, kemudian rancangan aktualisasi. Baik, langsung saja biar agak cepat ya, sudah terlambat nanti banyak basa-basi, nggak bagus ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, yang baru saya sampaikan, bisa didengarkan suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Tugas coach dan mentor. Kita harus bisa mengatakan dulu, coach itu apa? Coach adalah widya iswara dan atau pegawai ASN lainnya harus memiliki kompetensi menggali potensi pengembangan diri peserta dalam melaksanakan pembelajaran agenda habituasi. Artinya coach itu adalah pengajar atau widya suara. Ya. Kalau dalam bahasa kita sing gampang pembimbing akademiknya itu adalah coach. Kalau mentor adalah atasan langsung. Berarti sudah saya sampaikan kan? Atasan langsung peserta atau pegawai lainnya yang di lingkup instansi pemerintah asal peserta yang memiliki kompetensi memberikan dukungan, bimbingan, masukan, serta berbagi pengalaman keberhasilan atau kegagalan kepada peserta untuk melaksanakan pembelajaran agenda, habituasi dan atau pembelajaran PKBT dengan tugas-tugas begitu. Yang pertama, tugas, ya ini sudah bisa membedakan antara coach dengan mentor ya. Kalau coach itu Oke. atasan panjenengan, atasan peserta, sorry, kalau mentor itu atasan peserta, kalau coach itu adalah widya suara atau Nggak, Pak. pembimbing akademiknya. Nggih. Ya, ini. Sebentar, mau. Jadi kalau secara akademik saya nanti yang akan membimbing Daftar panjenengan. apa, Pak? Tapi kalau yang di, Oh, rekom niku. di Oh, sibuk ora sibuk. yang di lapangan Nang nanti ngana dengan bayi atasannya. Iya. Yang pertama langsung apa? nanya. Tugas dari coach memberi motivasi tantangan kepada peserta. Ini coach. Kedua, membimbing peserta menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran aktualisasi, melakukan monitoring kegiatan peserta selama pembelajaran aktualisasi, menggunakan media teknologi informasi yang disepakati ya. Bisa nanti kita dengan WA, makanya saya minta untuk itu, atau Zoom terbatas bisa. Melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu peserta apabila peserta mengalami permasalahan selama pembelajaran aktualisasi. Kemudian yang kelima, memberikan masukan kepada peserta terkait aktualisasi substansi mata pelatihan pada saat pemilihan isu yang aktual, gagasan kreatif yang diusulkan, dan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian isu selama pembelajaran aktualisasi di tempat kerja. Nih, makanya nanti akan saya evaluasi, akan saya berikan masukan dari hasil di lapangan seperti apa. Nah, memberikan feedback terhadap laporan progres implementasi rancangan aktualisasi yang disampaikan peserta bimbingan minimal seminggu sekali setiap hari akhir pekan. You know? Ya, Nggih, Pak. feedback. Jadi kalau saya agak usil, mengingatkan, jangan tersinggung. Ya memang itu bentuk kecelelean saya atau kepedulian saya ya terhadap Pak Jaringan. Dan kejar-kejar lagi Pak Muklis ya. Ya, jangan pising. Kemudian mengembangkan instrumen monitoring dan perekaman terhadap progres yang dilaporkan oleh peserta bimbingan.
Makanya saya minta untuk membuat instrumen itu ya jangan salah. Oh, memang iya. Ini tugasnya. Mengkomunikasikan proses kemajuan dan hasil coaching kepada penyelenggara pelatihan. Prosesnya seperti apa? Yang terakhir, menjadi konselor pada saat peserta mengalami lack of motivation selama proses pembelajaran aktualisasi atau menyusun rancangan dan laporan aktualisasi. Ya, jadi sebagai lelaki penghibur. Mentor dan tugasnya apa? Tadi, jadi kalau di lapangan atas jenengan atau yang diberi tunjuk oleh pimpinan untuk membimbing jenengan di tingkat lapangan atau di habituasi aktualisasinya, di sana yang disebut dengan mentor. Tugasnya apa? Mentor itu memberikan persetujuan terhadap isu-isu yang diidentifikasi peserta. Nah, itu ya, disetujui. Jadi jenengan harus minta persetujuan. Nah, yang kedua, memberikan dukungan untuk menetapkan core isu dan gagasan yang dipilih, serta kegiatan dan pentahapannya dalam penyelesaian isu. Yang ketiga apa? Menyepakati tim lain penyelesaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya. Yang keempat apa? Memberikan dukungan penuh kepada peserta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kemudian yang kelima apa? Memberikan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi ya. Yang keenam, sebagai inspirator dalam melakukan kegiatan-kegiatan penyelesaian isu. Ketujuh, memberikan bimbingan kelanjutan apabila peserta bimbingan ditunda kelulusannya. Nah, yang terakhir jangan sampai terjadi ya. Makanya ikuti iramanya. Kalau menghadapi mentor juga jangan kaku, jangan ngeyel yang tidak berdasar. Boleh Kak ngeyel Pak? Boleh. Asal panjenengan punya logika berpikir yang benar dan jangan maaf. Dengan mentor itu bagaimana juga atas panjenengan. Jangan kita menganggap pinter sendiri. Ini tak kasih tahu. Kadang kan, apa? Ya meskipun, mohon maaf, mentornya mungkin agak kurang peka dengan IT. Yo, ya dengan harus bisa menjelaskan bagaimana biar beliau bisa memahami. Bukan berarti kita keminter tadi. Jadi membelajarkan untuk tidak keminter meskipun kita sudah tahu kalau misalnya mentornya kurang paham. Bagaimana menjelaskan secara baik sehingga beliau tidak tersinggung. Ini penting. Ini tip-tip yang di luar prosedur ya. Ini pengalaman saja. Jadi saya pernah terjadi nah, di kementerian lain itu terjadi mentornya itu ngeyel karena apa? Nggak tahu. Ini terkait tidak di agenda 3. Ngeyel dengan apa? Model-model konvensional. Tapi satu dua kali kasih masukan untuk dikomunikasikan dengan mentor dan ternyata mentor tidak mau merubah dan kaku seperti itu, saya ngalah akhirnya. Sudah Mas, jenengan ikuti aja mentornya. Kasihan sama nanti nggak berlanjut. Tapi di sini jangan ini dibuat modus ya. Tiba-tiba nanti daripada repot-repot Pak Mes dibilangin aja ini mentornya sudah begini. Nah, itu nanti ngacau. Ngacau ya. Udah. Itu prinsipnya eh, harus bisa saling memahami. Apa peran coach dan mentor? Nah, kita tanya lagi, coach itu siapa? Pak Muhlis, Pak tidak Islam. Muklis, Ya, Pembimbing bimbing akademik. akademiknya. Mentor berarti siapa? atasan, Atasan Atasan. langsung. Nah, ini keep ya, sudah ya. Di tahapan perannya apa? Di tahapan pelajaran. Penyusunan rancangan aktualisasi. Coach itu mengarahkan dan melakukan list issue, pemilihan core issue, dan gagasan penyelesaian isu, serta pentahapan kegiatan penyelesaian isu yang akan dilakukan selama aktualisasi dan pengaktualisan agenda 2 dan 3. Nah, peran mentor apa di situ? Mengarahkan, membimbing penetapan isu. Nah, kemudian pemilihan core isu dan gagasan penyelesaian isu serta penetapan kegiatan penyelesaian isu yang akan dilakukan selama aktualisasi. Nah, ada peran yang agak berbeda kan? Nah, dievaluasi rancangan aktualisasi. Evaluasi rancangan aktualisasi itu apa? Seminar. Jadi istilah kalau kita seminar RA itu ya evaluasi itu. Coach itu apa? Mengatur jalannya evaluasi sebagai moderator biasanya. Memberikan dukungan terhadap penetapan isu. Nah, dan
aspek kreatif dan aktualisasi substansi mata pelatihan dan menuangkannya dalam format penilaian kualitatif. Itu ya. Kemudian mentor apa? Melakukan validasi terhadap penetapan list issue. Makanya jangan sampai berbeda antara ya, peserta dengan coach ataupun dengan mentor. Di dalam seminar aktualisasi nanti, panjenengan harus sama. Tugas coach dengan mentor itu membimbing peserta, bukan menjatuhkan, bukan bersaing. Harus menegaskan. Nah, kalau coach itu mengatur jalannya evaluasi, kalau mentor melakukan validasi. Nah, di situ ya, beda. Nah, dengan kata lain siapa? Kalau mentor itu biasanya apa? Jadi pembimbing validasi tadi. Kalau coach itu sebagai moderator. Di aktualisasi juga sama. Coach itu mengarahkan, membimbing, mendukung peserta, mengendalikan kegiatan, dan memastikan pengumpulan bukti belajar selama pembelajaran. Mentor apa? Mengarahkan, membimbing, mendukung peserta, menyelesaikan kegiatan, memastikan pengumpulan bukti belajar selama pembelajaran aktualisasi. Dan dievaluasi hasil. Nah, beda. Nanti ada istilah evaluasi rancangan aktualisasi atau seminar RA dengan seminar LA. RA itu rancangan aktualisasi sebelum ada habituasi aktualisasi. Kalau laporan aktualisasi itu berarti setelah dilakukan aktualisasi habituasi di tempat kerja 1 bulan. Nah, mengatur jalannya evaluasi memberikan penguatan dan koreksi terhadap komitmen dan konsistensi proses penyelesaian isu dan menuangkannya dalam format penilaian kualitatif. Itu coach. Kalau mentor apa? Memberikan penguatan atau koreksi terhadap komitmen konsolidasi proses penyelesaian isu karena memberikan testimoni, nanti ada testimoni. Jadi di rancangan nanti buatlah testimoni ya. Hasil serta menekan dalam format penilaian kualitatif. Jadi di video misalnya, panjenengan tuangkan testimoni termasuk dari eh, mentor. Seperti apa hasil karya dari panjenengan itu. Ya, dievaluasi agenda habituasi. Sampai di sini ada yang disampaikan dulu? Jelas, Pak. Jelas ya. Next. Nah, saudara sekalian, evaluasi lasar agenda habituasi apa? Pelaksanaan kita mengikuti pola blended ya. Jadi di sini yang kedua. Nah, kalau sudah agenda yang kedua ini, berarti yang kita pakai adalah ini. Yang ini adalah klasikal, murni. Semua di kampus, di BDK misalnya. Kalau ini adalah separuh di BDK, hanya seperkecil ya. 75% ada di lembaga penjaringan, di unit kerja. Nah, kalau yang keadaan darurat atau full e-learning, ini adalah contoh yang tidak menggunakan pola klasikal dan gabungan tadi klasikal dan online. Nah, ini sudah full murni ini. Yang di kementerian lain kadang yang saya lakukan ada yang menggunakan model ini yang saat ini dilakukan yaitu full e-learning. Nah, kita menggunakan yang blended learning. Komponen dan bobot evaluasi aktualisasi ya. Jadi ini penilaian rencana aktualisasi apa? Indikatornya ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3, itu bobotnya 5%. Jadi dikaitkan dengan agenda 3. Makanya saya minta teman-teman semuanya ketika kita mau memulai ini di rancangan isu untuk kita menggelontorkan isu adalah dikaitkan dengan agenda 3, yaitu apa? Smart ASN dan manajemen ASN. Berangkatnya dari sana, isu yang dipilih. 3 atau 5 isu itu ya. Yang kedua apa? Gagasan kreatif dan pelaksanaan kegiatan. Nah, solusi alternatif yang penjadian tawarkan itu apa? Sesuai, misalnya bobotnya 3%. Tahapan rencana kegiatan aktualisasi 5%. Jadi kalau tahapannya tepat, pas ya, itu punya penilaian tersendiri. Kemudian relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 2. Agenda 2 berarti apa? Berpahala. Ini harus ada apa relevansinya di sini.
Yang kelima apa? Baru teknik komunikasi. Itu menempati nilai 2%. Jadi semua bobot untuk kemudian bobot evaluasi aktualisasi apa? Berapa? 20%. Oke. Kalau penilaian pelaksanaan aktualisasi itu kapan berarti? Waktu kita klasikal, yang 3 hari itu ya. Apa itu yang dinilai? Indikatornya adalah capaian pelaksanaan kegiatan, itu 5%. Sudah sesuai. Kualitas dan kemanfaatan aktualisasi. Jadi produk gagasan kreatif yang jenengan sampaikan, yang jenengan berikan itu betul-betul memberi kualitasnya bagus dan kemanfaatannya oke. Betul-betul dimanfaatkan atau difungsikan oleh lembaga unit kerja. Ada yang membuat isu itu tidak terpilih ya. Artinya apa? Tidak begitu urgent. Ada tadi yang tidak memenuhi. Nah, contohnya, misalnya guru IPA. Kenapa guru IPA kok menanggulangi terkait dengan bullying? Ini kan nggak tepat. Nah, iya Pak, kenapa kok bisa mengatakan? Karena kadang kita melihat ada yang melakukan bullying. Ya, ya iya, tapi kan kaitannya dengan apa? Dengan tusinya apa? Kan kurang pas. Ini akan mengurangi nilai. Teknik komunikasi itu 5%. Ya, oke. Sehingga 30 plus 20 menjadi 50%. Indikator penilaian rancangan aktualisasi. Ya, jadi ada penilaian. Jadi ketepatan rencana aktualisasi dengan agenda 3 itu 5%. Gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan 3%. Kemudian tahapan ya. Tahapan rencana kegiatan aktualisasi 5%, relevansi rencana aktualisasi dengan agenda 2 5%, dan teknik komunikasi 2%. Ini tergantung. Kalau isu diangkat aktual berarti dapat 85. Gagasannya kreatif 3%. Kalau 70 sampai 85 itu apa? Ketepatan rencananya isu yang diangkat aktual namun tidak disertai dengan analisis dan bukti yang dikaitkan dengan aktualisasi agenda 3. Dapat nilai tapi berkurang. Kenapa? Isu yang diangkat aktual tapi tidak disertai dengan analisis dan bukti yang dikaitkan dengan agenda 3. Ini namanya kurang tepat. 60 sampai 70 jika isu yang diangkat tidak aktual. You know? Jadi nanti ketika jaringan membuat isu-isu itu harus sifatnya yang aktual, bisa dianalisis dengan baik. Dapatkan 0 sampai 60 jika apa? Isu tidak dapat dikategorikan sebagai isu. Jadi tidak dapat dikategorikan isu. Makanya dianggap apa? Di bawah 60 ya repot, nggak lulus. Nah, yang kedua apa? Gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. 85 sampai 100 itu apa? Gagasan itu sebagai terobosan untuk memecahkan isu tergambar dengan jelas dan memiliki lebih dari 3 kegiatan pemecahan isu. Tiga kegiatan pemecahan isu yang dikaitkan dengan agenda 3. Jadi gagasan kreatif kalau jaringan ada 3 ke atas. Ya, itu kalau pemecahannya itu terkait dengan agenda 3 maka mendapatkan ke 3%. Tapi jika gagasan kreatif sebagai terobosan untuk memecahkan isu dengan jelas dan memiliki 3 kegiatan maksud yang dikaitkan dengan agenda itu mendapatkan 70 sampai 85. Gagasan kreatif terobosan memecahkan isu kurang tergambar, ya. Dan hanya memiliki 2 kegiatan itu dapat 60 sampai 70. Tidak ada gagasan kreatif sebagai terobosan, maka dapat nilai 0 sampai 60. Jangan bangga, ngawur apa sangat penting untuk nilai ya. Kalau sudah begitu ya kacau, dapat nilai 60. Bisa tidak lulus itu. Jadi kemudian yang ketiga, kegiatan dipilih relevan dengan penyelesaian isu dan keterkaitan dan pendapatan kegiatan tergambar jelas. Ini relevan dan terkait. 70 sampai 85 apa?
dipilih relevan dengan penyelesaian isu, tetapi tidak terkait antar tahapan kegiatan. Ini perlu diperhatikan dan di screenshot ya. Jadi penjaringan nanti tahu, oh kenapa nilai saya dengan si A kok sebenarnya bagus saya? Bagus dari mana? Memenuhi kriteria-kriteria yang seperti ini enggak? Di indikator penilaian rancangan. Nah kalau tidak ya jangan Mary. Ya. Kegiatan dipilih kurang relevan dan dengan penyelesaian isu, tapi keterkaitan antar tahapan kegiatan tergambar dengan jelas. Kurang relevan. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Kegiatan dipilih tidak relevan dengan penyelesaian. Nah, jelas itu. Nah, rencana aktualisasi agenda 2 relevan dan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Nah, kalau iya ini dapat 85 sampai 100. Aktualisasi agenda 2 relevan dengan sebagian besar kegiatan yang telah ditetapkan. 70. Ya. Aktualisasi agenda 2 relevan kepada kegiatan yang telah ditetapkan. Kalau hanya separuh dapat 60 sampai 70. Teknik komunikasi. Bagaimana teknik komunikasi agar kita mendapatkan nilai yang bagus? Mendapat 85 sampai 100 peserta mampu menjelaskan rencana aktualisasi dengan baik dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan dengan baik. Jadi ketika jenengan ditanya oleh penguji atau mentor ataupun oleh coach, itu jenengan harus evaluator ya, bisa menjelaskan dengan baik runtut, jangan tergesa-gesa. Dengan bahasanya Pak Tongat itu apa? Ojo ke susu, kesikut wae. Nah, ke susu itu nanti konotasinya lain. Bisa repot Mbak Ros ya. Nah, 70 sampai 85. Nah, peserta mampu menjelaskan RA dengan baik, tetapi kurang mampu memberikan respon terhadap pertanyaan. Bisa menjelaskan, tapi ketika dikejar untuk menjelaskan lebih jauh, A, I, O, babi bu. Lah, ini perlu diragukan apakah memang digarap sendiri atau dibuatkan orang lain. Ini Anda kan ketahuan di sini. Nah, 60 sampai 70 peserta kurang mampu menjelaskan RA dan kurang mampu memberikan respon terhadap pertanyaan. Jadi perlu dijelaskan ketika jangan ditanya, ojo ngeyel, tapi jelaskan dengan baik. Yang sebenarnya yang tahu. Terakhir apa? 0 sampai 60 apa? Peserta tidak mampu mempresentasikan rancangan aktualisasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Next. Oke. Indikator penilaian laporan pelaksanaan aktualisasi. Apa? Level 4. Nilai 85 sampai 100. Indikator apa? Capaian pelaksanaan kegiatan 5%. Itu apa? Peserta mampu melaksanakan seluruh kegiatan dan didukung dengan bukti belajar yang relevan dengan persetujuan pembimbing. Jadi teman-teman saya sampaikan panjenengan perlu membuat manajemen file ya untuk RA dan LA-nya. Jadi manajemen file dari Laksar CPNS 2025 angkatan berapa? Angkatan 1 angkatan 2 7 ya? Angkatan 2. Eh, 7 ya. periode 2 ya? Angkatan 7 ya benar. Periode 2 angkatan 7, Bapak. Oke. Nah, panjenengan buat manajemen file ya, buat folder dulu, Latsar dulu baru Latsar 2025. Di dalamnya mungkin terkait dengan agenda pembelajaran agenda 1, terus agenda 2, agenda 3, baru yang nanti agenda 4. Di agenda 4 dibuat sub-folder terkait dengan rencana aktualisasi. Lagi yang kedua apa? Laporan aktualisasi. Nanti buat lagi subfolder lagi. Di RA itu apa saja? Dokumen-dokumen yang perlu dijelaskan apa saja. Ada foto, ada ini, dan sebagainya. Itu dibuat manajemen file. Sehingga nanti jaringan ketika mencari di situ akan lebih cepat. Oke. 70 sampai 85 apa? Eh, Peserta mampu melaksanakan kegiatan besar, kegiatan didukung dengan bukti belajar yang relevan dengan persetujuan pembimbing. Ya, ini. Ada bukti belajarnya enggak? Apa? Perlu difoto. Perlu nanti misalnya ada berkas-berkas yang harus dilampirkan. Itu namanya ada dokumen. Bersama mampu melaksanakan separuh kegiatan dan didukung dengan bukti belajar yang relevan dengan persetujuan pembimbing. Ada tanda tangan pembimbing. Itu penting.
Kok sing penting ono tanda tangan didengo, waduh ya pembimbingnya ngerti, coach apa mentore remek, wes rampung ambiar ya. Jadi yang kedua apa? Aktualisasi agenda 2 dan agenda 3 mendasari kegiatan dilakukan dan atau pimpinan berkontribusi terhadap capaian visi ya, misi dan tujuan organisasi dalam memperkuat nilai organisasi. Jadi nanti dikaitkan aktualisasi itu nanti setelah rencana aktualisasi apa? Antara agenda 2 berarti apa agenda 2? Berakhlak. Akhlak. Dan agenda 3 berarti apa? Smart ASN dan manajemen. Manajemen ASN. Itu harus apa? Mendasari kegiatan dilakukannya dan bermanfaat bagi stakeholder dan atau pimpinan berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan organisasi serta memperkuat nilai organisasi. Jadi itu betul-betul bermanfaat untuk apa? Lembaga. Ada yang menulis di kelompok sebelumnya yang saya bimbing, produknya itu apa? Hanya SOP. Kenapa membuat SOP? Karena sebelumnya apa yang terjadi dengan SOP? Yang ada sudah ada SOP belum? Sudah, Pak. Tapi masih manual. Ini digitalkan. Aduh, tobat aku. Ini kan nggak relevan, nggak kurang pas ya. SOP kok hanya yang online atau digital kan lucu. Harusnya ada isu yang dikuak di sana. Nah, ini teman-teman harus ketika membuat isu, nah, lapisan isu dan core isu harus jelas. Ya, aktualisasi agenda 2 dan agenda 3 yang mendasari kegiatan dilakukan tetapi hanya bermanfaat bagi stakeholder atau pimpinan. Tetapi kontribusinya terhadap pencapaian visi misi tujuan organisasi serta memberikan nilai organisasi tidak tergambar dengan jelas. Oke, lanjut. Aktualisasi 60 sampai 70 apa? Aktualisasi agenda 2 dan agenda 3 yang mendasari kegiatan dilakukan tetapi tidak terurai dengan jelas. Di bawah 60 apa? Tidak terjadi aktualisasi agenda 2 dan agenda 3. Repot nggak? Jadi kalau penjenengan pengen ada agenda aktualisasi agenda 2 dan agenda 3 harus terkait dengan satu berakhlak, yang kedua manajemen ASN dan atau digital manajemen smart ASN. Kalau tidak memenuhi itu berarti nilainya akan berkurang. Nih yang perlu dipedomani oleh teman-teman. Kalau terkait dengan itu jangan budaya asal tadi ada online. Yang penting online, nah, produk hanya membuat SOP lucu, terlalu sederhana, nganggu banget. SOP itu sebagai sitiran saja. Teknik komunikasi apa? Berarti di 5% itu peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik dan mampu memberikan respon dengan pertanyaan dengan baik. Jadi berikan ketika ditanya, lakukan respon itu dengan baik. Dengan logika, dengan regulasi. Bukan asal bunyi. 70-85 apa? Peserta mau menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik tetapi kurang mampu memberikan respon terhadap pertanyaan. Nah, ini nilainya 70-85. 60-70 apa? Peserta kurang mampu menjelaskan hasil aktualisasi dan kurang mampu memberikan respon terhadap pertanyaan. Nah, ini dapat seperti itu. Plola, plolo, pelompang, kelompok, ingah, ingih, leda, lede. Lah, wes, ambiar. Nah, kemudian 0-60 apa? Peserta tidak mampu mempresentasikan hasil aktualisasi. Ya, ngono kuwi berarti ya sangat mungkin tidak lulus. Anda dapat 70 saja masih mikir-mikir kok. Rata-ratanya kok. Apalagi di bawah 60. 70 Pak, ya lumayan. Kalau bisa ini dipelajari biar nanti isu yang dikembangkan bisa lebih optimal. Status lulus. Lembaga penyelenggara pelatihan terakreditasi menyelenggarakan akan rapat evaluasi akhir untuk menentukan kelulusan peserta. Lulus itu Pak, apabila mereka memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta.
Jadi itu apa berarti 7 di atas 70 ya. Passing grade-nya cukup memuaskan dia apa berarti 70 sampai 80 passing grade-nya. Kalau di bawah 70 gimana Pak? 60 sampai 70 kurang memuaskan ya. Meskipun bukan sebagai alat pemuas, Anda tidak akan cukup bisa diluluskan. Ya. Apalagi tidak memuaskan. Skor di bawah 60, wes ambiar, balik. Maka upayakan kalau bisa minimalnya ya cukup memuaskan. Kalau bisa lagi ya memuaskan atau sangat memuaskan. Saran B ya tadi, kriteria tadi. Ditunda kelulusannya apa? Apabila meraih kualifikasi kurang memuaskan. Ya, untuk aspek penilaian apa? Evaluasi akademik oleh coach, evaluasi aktualisasi dan atau evaluasi PKBT. Maka apa yang dilakukan remedial? Dari rapat remedial itu apa? Rapat evaluasi akhir ulang. Jika sudah di atas 270 maka nah, nilainya di bawah 70 maka diberhentikan atau tidak dinyatakan tidak lulus. Apabila apa tidak dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh kualifikasi tidak memuaskan yang di bawah 60 ya. Yang kedua apa? Memperoleh nilai sikap perilaku dengan kualifikasi kurang memuaskan sikap perilaku dan atau tidak memuaskan. Yang C, jumlah ketidakhadiran peserta lebih dari 6 sesi atau 18 JP atau 2 hari secara kumulatif. Ini dinyatakan tidak lulus. Makanya daftar hati selalu dicari. Itu G. Nah, dalam blended learning, tidak hadiran peserta dilakukan untuk distance learning dengan metode sinkronus dan pembelajaran klasikal. Ketentuan remedial bagaimana? Remedial dirancang untuk memenuhi kelulusan terhadap hasil penilaian evaluasi peserta yang dinilai kurang. Pelatihan klasikal itu apa? Evaluasi akademik remedial paling lambat 3 hari sebelum selesainya lasar. Nah, itu yang lasar. Penilaian evaluasi rancangan evaluasi perbaikan paling lambat 3 hari setelah seminar RA. Ini diperhatikan ya. Penilaian evaluasi hasil aktualisasi remedial sebanyak 1 kali, paling lambat 1 minggu setelah selesainya lasar, atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam rapat evaluasi akhir. Terakhir apa? Penilaian penguatan kompetensi teknik bidang tugas. Nah ini remedial sesuai kebutuhan paling lambat sampai dengan selesai pembelajaran aktualisasi di tempat kerja. Kalau pendekatan blended learning seperti kita lakukan ini dan distance learning keadaan darurat lainnya. Itu bagaimana caranya? Penilaian evaluasi akademik dalam latihan mandiri dan MOC ya. Dan distance learning melalui e-learning. Remedial paling lambat sampai dengan pembelajaran klasikal dilaksanakan dan untuk DL dalam kondisi ketidakdaruratan ya. Diklat lasar atau 3 hari sebelum evaluasi seminar aktualisasi. Ini. Yang kedua apa? Penilaian evaluasi rancangan aktualisasi untuk blended learning dan distance learning darurat perbaikan paling lambat selama 3 hari setelah seminar rancangan aktualisasi. Diingat-ingat ya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Penilaian evaluasi hasil blended learning dan distance learning keadaan darurat remedial sebanyak 1 kali, paling lambat 1 minggu setelah pelatihan berakhir dan sesuai kebutuhan yang ditetapi dalam rapat evaluasi akhir. Jadi ingat-ingat ya, 1 kali. Kemudian penilaian penguatan kompetensi teknis bidang tugas ya. Remedial paling lambat sampai dengan pelaksanaan remedial klasikal. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Kalau terjadi hanya diberi 1 kesempatan. Kalau masih tidak lulus Pak, ya berarti time is over. Selamat berbincang-bincang kan gitu akhirnya. Oke. Keseluruhan proses pelaksanaan remedial untuk pelatihan klasikal, blended dan distance learning dalam keadaan darurat lain dilakukan paling lambat 15 terhitung 5 hari sehari ya. Terhitung sejak rapat evaluasi akhir diselesaikan. Ya. Sampai di sini ada yang disampaikan? Bapak, Ya.
Apa ada itu contoh formatnya, Pak, Adalah. yang mungkin bisa Aduh. di-share? Ini format evaluasi penguji oleh peserta. Halo? Ya, gimana? Suara saya tidak masuk? Ya, Masuk, Pak. Masuk. masuk ya. Ya. Ini formatnya, format evaluasi penguji, coach, dan mentor oleh peserta. Nah, ini ada evaluasi penguji. Itu kemampuan menganalisis potensi belajar peserta. Ini ada ya. Jadi nanti bisa dilihat. Jenengan juga akan menilai kita. Oke. Mentor. Oke. Kemudian kita kembali ya. Ini tadi ya. Oke. Sistem rancangan aktualisasi ini seperti ini bisa. Ya. Atau nanti kita sesuaikan yang sudah saya bagikan aja. Kita ini sebagai gambar saja. Nanti akan kita bentuk modelnya seperti apa. Rancangan aktualisasi. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan dulu? Tidak? Oke, langsung aja ya. Ini, teman-teman. Dimulai apa? Nah, alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi. Ini mulai apa? Identifikasi isu. Ada 3 atau 5 ya. Silahkan. Identifikasi isu berarti dikaitkan dengan apa? Tusi, panjenengan ya. Nah, apa itu isu? Sedang hanya dibicarakan atau terjadi kesenjangan. Kesenjangan antara idealitas dan realitas. Itu namanya masalah. Berangkat dari apa? Sikap peduli dan kritis kita, environment scanning. Dari identifikasi isu ketiga ini, dari apa berarti? Dari refleksi kondisi di instansi dengan materi MP, mata pelatihan ya, agenda 3. Jadi refleksi kondisi di tempat kerja panjenengan terkait dengan agenda 3 itu apa? Bisa berasal dari sumber isu, dari apa? Individu. Boleh unit kerja atau organisasi. Yang lazim apa? Unit kerja. Yang kedua apa? Dari lingkup isu. Kalau lingkup isu berarti dari apa? TUSI jabatan bisa. Atau TUSI unit kerja boleh. Atau TUSI organisasi juga boleh. Nah, kalau jadinya pengen punya kesan lain ya bisa menggunakan lingkup isunya berangkat apa? TUSI jabatan. Kalau kayaknya sudah banyak yang gunakan ya udah pakai TUSI unit kerja. Sumbernya apa? Dari ke individu, unit kerja atau organisasi. Setelah ada 3 identifikasi isu, maka deskripsikan isu. Identifikasi dengan deskripsi apa bedanya? Adakah perbedaan? Ada, Pak. Identifikasi hanya sebatas garis besarnya. Identifikasi. Masih umum. Kalau deskripsi nanti dijabarkan dengan rinci. Seperti itu. Kenapa? Ya, diulang lagi. Kalau identifikasi berarti berangkat dari penemuan-penemuan isu yang masih masih global, Pak, masih belum belum dijabarkan, masih umum. Sedangkan deskripsi eh, dengan melalui penjabaran-penjabaran yang lebih rinci, seperti Oke. itu, Pak. Oke. Kemudian apa yang kedua? Deskripsi isu. Dari identifikasi ke deskripsi isu. Kalau deskripsi isu berarti menjelaskan atau menjabarkan terkait dengan identifikasi isu tadi ya. Oke. Jadi penjelasannya, penerjemahannya dari identifikasi itu pada apa? Deskripsi isu sebagai penjelas.
Deskripsi isu berangkat dari apa? Dari data atau fakta atau dampak atau dari agenda ketiga. Oke. Kalau data fakta berarti apa? Bisa dari surat kabar, dari berita, dari mana, dari data di kantor, tapi disertai kontennya. Yang di situ apa yang bisa dikuat, difoto bisa dari. Nah, itu namanya terkait apa? Teknik isu scan. Setelah terjadi deskripsi isu, maka identifikasi isu ada 3 atau 5. Deskripsi isunya juga sama. Berarti awal dari itu dilakukan apa? Tetapkan core issue. Core issue berarti apa? Dari 3 menjadi 1. Core issue berangkat dari apa? Gunakan teknik tapisan isu. Boleh APKL atau USG. Kalau kita menggunakan APKL itu terkait dengan apa? Data apa? Apa? Kualitas. Kualitatif, betul? Iya, Iya, Bu. iya. USG. Kalau USG APKL apa? kualitatif, USG Ya, kuantitatif. ulangi. Kalau kita menggunakan APKL itu untuk apa? Kualitas Kualitas. Kalau USG, untuk kuantitas. betul? Betul, Pak. Oh, Betul, Pak. Oke, oke, itu ya. tapi Hmm. kadang kok WI yang lain beda ya Pak pengajarannya. Jadi saya bingung Pak. Gimana? USG itu dari APKL gitu. Ya nggak tadi Bapak Ibu? Ya, sudah. Ikuti mazhab yang mana, monggo. Aduh, kok yang yang mana Ada Pak? aja, Pak. Jadi Ya, kita kan banyak sekali pemateri ya. Tadi sudah sama Bu Katam, katanya nanti harus dari APKL dulu, nanti baru ke USG. Jangan salah satu. Seperti itu, Pak. Gimana, Pak? Iya tadi kalau APKL kan 5 nanti di USG jadi 3 nanti kembali terus terakhir di core 1 itu core isu 1 itu Pak. hehehehehe. Ya, kalau saya ini, jangankan 5, di sini identifikasi isu kan 3, cukup 3. Iya. Oh, gitu, Pak. Cocok malah. Karena jenengan mawon. Iya, Ikut Pak. coachnya Saya aja lah. ngikut Oke. ngikut coachnya aja, Pak lah. Cuma kalau lagi atau apa Zoom sama pemateri lain kita jadi merubah pikiran kita lagi, Pak. Ini jadi ragunya ini masalahnya karena perbedaan persepsi, Pak. Kalau perbedaan persepsi nggak apa-apa, beda pendapat juga nggak apa-apa. Yang salah itu beda pendapatan. Nanti pas presentasi Cocok. kalau pengujinya beda pripun, Pak? Kalau saya, jadi tadi pedomannya kepada kemarin. Di agenda 1 sudah pernah saya sampaikan, Kak. Nah, ini terkait apa? Konsultasikan dengan mentor. Jadi cukup gunakan salah satu aja nggak apa-apa. Kalau tidak APKL, gunakan USG. Tinggal isunya isu apa? Kalau kualitas menggunakan apa? Ya. Kalau kuantitas menggunakan, oke. Boleh saya review dulu. Ya, jadi kan lebih pede dulu dengan keadaan. Yalah, kita bisa berbeda pendapat itu nggak masalah. Yang penting punya prinsip, punya dasar. Alalah. Oke, ini dulu kita lihat dulu lagi ya. Sudah bisa dilihat?
di sini. Apa kemarin teknik Tafsansu kita menggunakan mana? You. APKL, USG, Mm-mm. Lisbon. Masih ada enggak? Itu di agenda 1 pertemuan pertama atau kedua? 2. Kedua ini ya. Gunakan apa? Saya kok agak jadi grogi ini. Jangan, Pak, jangan. Enggak, groginya enggak. Saya lupa. Saya mengatakan di ini dulu di mana itu? Di teknik analisis isu itu di 2 sebenarnya. Tapi kok belum ketemu. Coba ya. Saya tutup dulu. Boleh. Makanya jenengan tanya itu tidak salah. Nah, di sini ya. Masih ingat nggak? Oh, belum ini. Belum saya. Pak, belum dicantol share screen-nya. Belum share screen. Belum, Oh, Pak. nah, kok belum ketemu ya? Belum diganti. Iya, ganti dulu. Teknik analisis isu. Agenda 2. Oke. Biar tidak ada dusta di antara kita. Nah, ini dia. Saya share ya. Sudah nampak? Nampak, Pak. Pak. Sudah. Oh, sudah. Nah, kita harus ketika berdebat boleh, tapi harus berargumentatif, tidak asal wis pokoknya kudu melu aku, kowe melu aku dadi bimbinganku nak ora melu ya wis kono melu Bu. Ya salah, harus punya prinsip ini ya. Dipilih atau ditapis menggunakan apa? APKL untuk kualitas, USG untuk prioritas. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Halo? Halo. Bisa? Bisa. APKL itu apa? Kualitas, Kualitas. Untuk prioritas. Prioritas itu kuantitatif gitu, Pak. bukan, prioritas itu yang paling urgent, yang diutamakan. Kalau APKL itu kualitas.
Nah, isu yang penjaringan angkat itu termasuk kualitas atau kita menggunakan prioritas. Kalau prioritas berarti menggunakan USG, tapi terkait dengan kualitas menggunakan APKL. Pak, bisa tolong dibantu contoh judul yang prioritas tuh yang seperti apa, Pak? Nah, pas itu Bu Rosita. Dibuat aja dengan apa? Indikator. Kemarin yang diperlukan apa? Indikator. Masih ingat di sini? Di indikatornya. Jadi judul itu mengikuti dari ini, bukan penjaringan dalam bentuk apa. Nah, tergantung ini, komponen ininya ya. Jadi kalau APKL berarti terkait apa? Kualitas. Kalau USG berarti prioritas. Kenapa prioritas ini? Mendesak. Seriusnya seberapa serius ya. Kalau ini kaitannya, ini memang harus ditindaklanjuti. Kalau tidak lanjuti maka akan terjadi begini. Nah itu berarti pakai USG. Kemungkinan memburuk jika tidak segera ditangani. Apa misalnya? Terkait dengan misalnya yang jaminan produk halal. Misalnya. Ada teman yang mengulas tentang itu. Di produk halal ini kan baru, JF baru kan. Nah, maka di situ banyak hal yang harus diselesaikan, isu-isunya. Jika tidak apa, nah, masyarakat sebagai user, sebagai stakeholder, mereka tidak mudah terlayani. Maka diperlukan apa? Teknik USG. Gunakan model prioritas. Isu-isu yang dikembangkan itu terkait apa? Isu-isu yang urgen, yang harus segera dilakukan gitu. Oke? Tapi kalau tergantung kualitas tadi ya tidak begitu urgen, tapi memang secara kualitas itu harus ditingkatkan. Apa misalnya? Misalnya di kantor itu sudah ada beberapa SOP, sudah ada ketentuan regulasi terkait dengan misalnya arsip arsiparis ini, misalnya jabatan arsiparis untuk meningkatkan kemampuan ini apa? Perlu ada digitalisasi dari arsip yang sudah ada. Ini namanya tergantung apa? Kualitas, peningkatan kualitas. Kalau peningkatan terkait dengan prioritas, maka gunakan USG. Zuno, ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Jadi isunya yang dikembangkan adalah kalau itu urgen, segera. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, maka itu terjadi kekacauan. Maka, nah, misalnya apa? Kalau teknik USG itu lebih cenderung apa? Memulai awal. Tapi kalau di kualitas itu terkait apa? Pengembangan. Misalnya model pengembangan dengan pengembangan model. Beda kan? Kalau pengembangan model berarti sudah ada sebelumnya. Itu namanya nanti terkait dengan APKL. Arsiparis sebelumnya sudah ada kan? Berbasis apa? Manual, konservatif, konvensional. Ditingkatkan menjadi berbasis digital. Maka dikaitkan dengan apa? Kualitas. Peningkatan kualitas. Tapi kalau terkait dengan tadi, misalnya BPJPH, bimbingan badan penyelenggaraan jaminan produk halal, ini hal yang baru dan itu harus ada pengembangan pengembangan awal di model awal gitu. Nah, itu namanya apa? Urgen. Teknik yang digunakan apa? USG. Jadi kalau USG itu sebelumnya belum ada, diadakan. Tapi kalau APKL berarti sebenarnya awalnya sudah ada, tapi perlu peningkatan. Sebelumnya masih konvensional, masih konvensional atau tradisional, masih paperless ya, masih menggunakan paper berbasis kertas menjadi berbasis digital. Itu namanya kualitas. Gunakanlah APKL. Oke, cukup? Nah, sudah. Kembali ke laptop. Mana tadi? Hmm. Ya, di sini ya.
Sudah bisa membedakan USG dengan APKL ya. Nah, di Iya, situ Pak. ini kembali pada rujukan, bukan ngeyel saya. Tidak tidak elok ketika kita ngeyel tapi tidak pas. Oke, kalau sudah nanti di sini. Nah, tadi udah sampai sini ya. Jadi nanti terkait dengan identifikasi isu, panjenengan lalu berpikir ya. Refleksikan kondisi di tempat Anda kerja di materi materi MP3 mata pelatihan agenda 3. Ya. Tetapkan core issue ini ya. Jadi ini nanti merefleksikan identifikasi itu isu itu berangkat dari apa? Dari isu itu apa? Hanya dibicarakan. Apa isu itu? Terkait dengan kesenjangan. Kesenjangan itu antara idealitas dengan realitas. Identifikasi itu bisa diambilkan dari mana? Refleksi kondisi di instansi dengan materi mata pelatihan agenda 3. Kondisi di instansi panjenengan. Sesuaikan apa? Dengan sumber isunya apa? Individu boleh, unit kerja boleh, organisasi boleh. Lingkup isunya apa? Sesuai dengan tusi jabatan jenengan, tusi unit kerja, atau tusi organisasi. Ini untuk mengambil isu, 3 isu ini. Identifikasi isu diambilkan dari ini. Oke. Kedua apa? Teknik isu scan apa? Dari identifikasi itu isu ini, deskripsikan isu ini menggunakan isu scan. Apa? Dilengkapi dengan data atau fakta. Bisa apa? Bisa dengan sumber berita. Bisa dengan data kualitatif yang ada di kantor misal. Atau hasil riset. Ini boleh dengan data, ada fakta. Atau terkait dengan dampak. Deskripsikan isu ini, misalnya isunya tentang tadi penggunaan SIM-kah yang ini apa sudah hilang. Kalau tidak dilakukan berarti apa? Dampaknya akan mengakibatkan ini. Pakainya apa? Tinggal USG atau nantinya APKL. Yang terkait apa? Di agenda ketiga, Smart ASN atau manajemen ASN. Dari 3 ini gunakan teknik APKL dengan USG, maka bentuklah tetapkan dalam bentuk core issue. Kalau kemarin saya sampaikan, silahkan panjenengan untuk membuat data ini apa? Dari hasil riset apa? Jadi dengan membuat Google Form itu sudah bagian dari hasil riset. Analisis survei. Oke? Valid tidak? Valid dong. Nah, nanti diambil mana? Dari APKL atau USG? Berarti prioritas pertama adalah yang tertinggi. Nilainya dari 5. Kemarin sudah tak kasih di kelompok kan? Di grup. Nah, baru nanti dari sini konsultasikan, jadi core issue konsultasikan kepada mentor. Mana saya tanya, Pak, kalau di awal gimana? Lakukan ini, deskripsi isu 3 ini, baru nanti jadikan konsultasi setelah core isunya dengan mentor. Pak, saya mau membahas tentang ini. Atau Bu, saya mau membahas dengan ini. Baru disitulah apa? Jadi setelah jadi core isu, buatlah rumusan isu. Ini baru setelah dari mentor. Bagaimana rumusannya? Nah, ingat, sejak dari identifikasi itu membuat rumusan isu harus membuatnya dalam bentuk apa? Pernyataan negatif. Si samping pernyataan negatif harus apa? Berupa singkat, padat, ada lokus. Lokus itu lokasi. Fokus itu fokusnya tentang apa? Dan ada waktu. Jadi rumusan isu itu setelah jadi core isu, rumusan isunya harus berbuah pernyataan negatif. Pernyataan itu harus sikapnya singkat dan padat. Ada lokus, ada fokus, ada waktu. Waktu bisa tahun. Fokusnya di mana? Di KUA atau di Kemenak atau di madrasah atau di mana? Di perguruan tinggi misalnya. Nah, fokusnya apa? Tentang apa? Sebagai terkait dengan tusinya penjaringan tadi yang diangkat apa?
Jadi judul itu jangan terlalu panjang, meskipun ibu-ibu suka yang panjang, padat. Tapi dalam ini jangan terlalu panjang, nggak enak. Mbak Suldi ketawa-ketawa ini sama Mas Sidik ya. Nah, setelah itu lakukan. Nah, setelah jadi rumusan isu, buatlah analisis isu menggunakan apa? Dua bisa. Biasanya menggunakan kalau tidak. Yang sering digunakan apa? Fishbone. Ini saya bicara yang sering dilakukan. Menggunakan fishbone atau tulang ikan. Main metode dan sebagainya itu toh. Nah, baru apa? Carilah gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatif itu dari mana? Untuk menyelesaikan ini tadi. Isu tadi. Jadi ini adalah solusi alternatif yang jenengan tayangkan, jenengan sampaikan untuk menjawab perumusan isu ini. Setelah isu ini dirumuskan, maka menjadi analisis isunya menggunakan ini tadi teknik Fishbone. Baru dimunculkanlah gagasan kreatif. Apa untuk mengobati penyakit ini? Pertama, buatlah SOP. Buat yang kedua ini, model ini. Nah, itu namanya gagasan kreatif. Nah, teknik yang digunakan apa? Problem solving. Terkait apa? Di mata pelatihan agenda 3. Melalui apa berarti jawabannya? Bisa menggunakan manajemen ASN atau yang kedua menggunakan Smart ASN. Smart ASN. Jadi tolong diingkap satu, untuk membuat rumusan itu berupa pernyataan negatif. Ada fokus, ada lokus, ada waktu. Untuk menggunakan membuat gagasan kreatif, menggunakan problem solving, menggunakan apa? Mata pelatihan agenda 3. Jawabannya. Kalau tidak manajemen ASN berarti smart ASN. Apa berarti digitalisasi? Pak, kalau boleh Kak, enggak menggunakan model-model yang biasa aja, Pak. Biasa gimana maksudnya? Ya, medianya konvensional, Pak. Masih tetap konvensional. Ya bisa, tapi nilaimu jeblok. Bisa di bawah 70, kan gitu. Nilai agenda 3-nya kan nggak ada. Apa artinya? Harus berbasis digital. Jangan memunculkan gagasan kreatif yang berbentuk manual atau konvensional atau tradisional atau berbasis kertas. Oke, bisa dipegang. Nah, gagasan kreatif yang berhubungan dengan mata pelatihan agenda 3 tadi bisa diwujudkan dalam gagasan dalam bentuk kegiatan. Minimal ada 4 kegiatan. Apa itu? Kalau kita kenal dengan istilah apa? POAK. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Ini minimalnya. Boleh Kak, Pak, lebih dari 4? Boleh. Itu dengan dikonsultasikan dengan mentor lagi. Jadi yang pertama konsultasi dengan mentor yang wajib itu apa? Terkait dengan core issue untuk merumuskan isu dan melakukan analisis isu. Kemudian ketika kita membuat gagasan kreatif dan wujud kegiatan ini perlu dikonsultasikan dengan mentor minimalnya 4 kegiatan. Nah, disitulah sebagai role model. Oke. Dari rumusan tersebut, 4 kegiatan, rumusan tahapan kegiatannya dalam bentuk apa? Jadwal. Nah, uraikan langkah-langkah sistematis, rinci, dan terukur untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi 4 kegiatan ini bagaimana terukur? Kemarin sudah saya buatkan form kan? Gunakan itu saja. Oke. Format deskripsi kemarin itu, gunakan model itu. Cukup, itu sudah menjawab dari rumusan tahapan kegiatan. Nah, kemudian rumusan dari kegiatan itu apa? Rumuskan output, hasilnya apa kira-kira? Di rumusan itu yang di kotak terakhir ya, detailnya. 4 atau ini yang keempat,
kemudian ini yang di rumusan output kelima kayaknya. Di rumusan itu apa? Produk yang dihasilkan. Kalau di rumusan 8 itu apa? Langkah-langkah sistematisnya, rinci. Kalau di rumusan output berarti apa? Terkait dengan kegiatan tahapan kegiatan yang keempat, apa produknya. Terkait rumusan output itu apa? Hasil atau produk. Nah, nanti baru dihubungkan dengan keterkaitan substansi mata pelatihan. Apa konteksnya? Uraikan bagaimana penerapan aktualisasi AMP agenda 2 dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi dengan ini, output ini apa? Terkaitan dengan agenda 2. Apa berarti berkaitan dengan berakhlak. Kalau panjenengan sudah bisa mempelajari kemarin di rumusan deskripsi isu saya, panjenengan sudah bisa membuat itu. Oke. Terus kontribusi visi, misi, tujuan organisasi. Ini terkait dengan apa? Kontribusi hasil kegiatan pencapaian visi, misi, tujuan organisasi. Apakah ada kontribusi panjenengan dengan visi, misi, tujuan organisasi? Kalau ada, lakukan. Apa saja di situ. Nah, baru ada penguatan nilai organisasi. Oke. Apa di penguatan organisasi? Kontribusi hasil kegiatan terhadap penguatan nilai-nilai organisasi. Nah, baru mantannya kontemporer agenda SPBN. Ini terangkum dalam apa? Deskripsi yang kemarin saya sampaikan di pertama itu. Deskripsi isu. Sampai di sini ada yang sampaikan? Cukup? Lanjut. Hubungan antara core isu, penyebab, gagasan, dan kegiatan. Di sini. Core isu. Nah, kan udah jadi core isu kan? Jadi 3 menjadi 1 atau 5 menjadi 1. Core isu berangkat apa? Penyebab. Penyebab 1, penyebab 2, penyebab X. Nah, di penyebab 1 muncullah gagasan 1, gagasan 2. Penyebab 2 muncullah gagasan 3 dan gagasan 4. Ya. Kemudian di penyebab X itu gagasan, misalnya W dan gagasan Z. Nah, baru dari situ muncul apa? Penyelesaian gagasan. Nah, baru dari gagasan ini menjadi apa? Gagasan terpilih. Bagaimana mengusulkan gagasan terpilih kemarin? Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Di antara melalui apa? Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan ketiga, dan kegiatan keempat. Kenapa? Minimal 4 kegiatan. Puang tadi yang sampaikan. Atau yang kedua apa? Melalui apa? Kegiatan 1 bisa dibuat ke bawah. Bisa memanjang ke samping, ke kanan. Bisa juga dibuat model ke bawah. Nah, ini core isu kedua. Penyebab gagasan. Kemudian penyebab lagi, ya. Kegiatan 1, gagasan 1. Ya, ini kan core isu kan? Penyebab 1, gagasan 1. Ada kegiatan 1, kegiatan 2, atau kegiatan 1, kegiatan 2 di sini. Gagasan 2. Nah, ini. Dari penyebab X, muncullah kegiatan ketiga dan keempat. Atau dibuat ke bawah, ke samping, ke bawah, boleh saja. Baru di tahap ketiga, dari penyebab kedua ini adalah gagasan untuk menjadikan solusi alternatif ketiga. Berupa apa? Kegiatan 1, 2, 3 ke samping atau ke bawah. Makanya dimungkinkan untuk alternatif hubungan yang lainnya. Oke. Ini contoh pengisian materi kerancangan aktualisasi Latsar CPNS. Ini saya kutip dari guru saya, Pak Dwi. Iya, di unit kerja misalnya identifikasi isunya apa, isu yang diangkat apa, gagasan pemecahan isunya apa, nanti dibuat materi seperti ini. Kegiatan pertama apa, kegiatan kedua apa, tahapannya kegiatannya apa, output hasilnya apa, keterkaitan substansi mata pelatihannya apa, ini substansi mata pelatihan keberapa, berarti ke dua. Kontribusi terhadap visi misi organisasi adakah, apa bentuknya, kemudian penguatan nilai organisasinya seperti apa. Nah,
Kegiatan kedua seperti apa, tahapannya apa, outputnya apa, dibuat model seperti ini. Oke. Nah, ini contohnya. Modelnya di atas itu, ya. Nah, jadi kerjanya, kemudian identifikasi isu ada 3 kan, atau 5. Baru isu yang diangkat ini berarti tapi saja menjadi core isunya. Ya, ini. Gagasan manajemen berarti solusi alternatif yang jangan tawarkan apa. Gitu. Isi ya, dengan kegiatan pemecahan isu. Nah, ini. Oke. Boleh di SS ya. Hmm. Sudah? Oke. Jika sudah, ini nanti yang bisa menjelaskan panjenengan. Nah, termasuk ini kegiatan pertama melakukan telaah SOP dan kebijakan pelayanan. Karena apa? Sudah ada SOP. Ketika ada perubahan, berarti ada perubahan lagi untuk SOP-nya berubah dari manual menjadi digital misalnya. Pasti banyak. Tahapan kegiatannya apa? Seperti ini. Output hasilnya apa? Laporan hasil telaah. Nah, ini keterkaitan substansi mata pelatihannya. Nah, ini ada akuntabilitas, ada ya dengan aspek agenda kedua. Kontribusi terhadap visi misi organisasi itu jelas ya. Nah, penguatan nilai organisasinya apa? Ada penguatan SOP dan kebijakan terkait. Sampai sini mau ada silakan di SS kalau diperlukan. Masih Bisa bosan dibagi di-share enggak, file, Pak? Pak. Mau di-share. Mau kalau boleh, Iya, Pak. Pak, mau. Kalau tidak boleh, berlalu. Ya nanti ya, diingatkan nanti ya kalau saya lupa. Karena ini saya nanti setelah ini masih ada tugas yang lain. Nanti setidaknya habis maghrib saya diingatkan lagi. Kan tidak harus hari ini laporan nanti maghrib. Jadi nanti kalau saya biasa sampai rumah habis maghrib, nanti tolong diingatkan. Pak, tadi mau ini kalau saya belum memberikan di apa di tugas di ini ya di PPT ini. Nanti saya kasih. Terima kasih, Pak. Ya, diingatkan aja nanti jadi nggak lupa. Jangan kalau hanya digeremoni saya jadi nggak tahu. Ya, contoh matrik prekalkulasi rencana aktualisasi habituasi mata pelatihan agenda 2. Ini ya. Ini artinya apa? Nomor mata pelatihan berorientasi pelayanan berarti ada di kegiatan pertama ada berapa kali muncul itu di situ. Di kegiatan kedua ada berorientasi ini ada berapa? Jumlah aktualisasi per mata pelatihan ada berapa? Nah, ini tidak mesti ada di setiap kegiatan itu. Tapi ada juga yang bertumpuk-tumpuk, lebih dari satu. Jumlah MP yang diaktualisasikan per kegiatan ada apa? Di kegiatan pertama ada 7, kegiatan 2 ada 5, di kegiatan 3 ada 3, 6, di kegiatan 4 ada 4. Gitu. Oke, ini format rancangan aktualisasi yang kemarin sudah share itu formatnya pakai gunakan itu aja. Checklistnya ini. Jadi alat bantu pemeriksaan rancangan aktualisasi seperti ini. Sudah belum terpenuhi. Oke. Ada yang perlu disampaikan? Cukup? Tanya, Pak. Ini Pak, halo, monggo, Ya. Siapa dulu? Saya dulu. monggo sampean dulu ya. Oh iya. Pak, tanya nih, ini nanti kan bentuknya laporan, sih. Ya. Itu bisa kasih kami gambaran tentang alur yang harus kita bahas itu seperti apa? Urutan pembuatan laporannya itu kan tadi Bapak menampilkan ya, bisa untuk di-share biar kami bisa ada gambaran penjabarannya.
selain dari kerangka yang sebelumnya sudah Bapak share. Terima kasih. Ya ini. Ini. Alurnya Bukan seperti bukan yang itu Pak, yang sudah bentuk laporan itu kan ada daftar isinya seperti apa saja. Misalkan yang oh, pertama rumusan masalah, yang kedua apa gitu Pak. gunakan yang format saya kirim kemarin. Itu sudah ada kan? Mm-mm. Menggunakan ketentuan itu aja, enggak apa-apa. Sementara gunakan itu nggih. Sambil nanti coba kita amati. Karena apa? Ketentuan tidak menyebutkan nanti dan itu sangat mungkin antara dengan kelas ini dengan kelas lain berbeda. Nah, tapi nanti jenengan ketika diujikan tidak sendiri, saya ada. Jadi saya juga akan menyampaikan pada evaluator atau penguji ketika mereka mengatakan, "Loh, ini formatnya kan pakai ini." Nah, kita akan menyampaikan bahwa format itu tidak ada ketentuan yang prinsip atau pokok harus seperti ini dari LAN. Jadi antara satu WI dengan WI lain mungkin berbeda. Satu instansi dengan instansi lain juga akan berbeda. Oke. Oke? Yes. Gunakan yang format kemarin aja dulu ya. Deskripsi isu. Setelah deskripsi isu kan ada lagi format saya. Rancangan aktualisasi. Itu kan? Iya, Pak. Pak mau tanya, Pak. Hmm. Untuk tadi kan ada yang sudah ada format kayak tadi, sudah ada identifikasi isu, sudah ada core isu, juga sudah ada Maksud yang dengan present. yang kayak gini toh? Oke. Ini toh? Iya, iya Oke. maksudnya itu Pak. Ya wes. Sudah Boleh ada, gunakan ini, model ini, monggo, foto aja. maksudnya sudah ada yang presentasi. Cuman ini kan coach kami kan panjenengan Pak, apakah kita itu kan belum melaporkan ke jenengan masalah 3 isu yang mau kita teliti, apakah kita itu buat baru atau mengklarifikasi lagi isu-isu yang kontemporer atau gimana ya Pak? Maksudnya? Kan yang tadi kayak di Bukatam kan ada tugas ya sama core isu seperti itu. Kami sudah membuat isu-isu yang seperti itu yang sudah kami teliti, walaupun ada perbedaan, mungkin ada kesalahan kami untuk pemahaman masalah core isu yang dipilih ya Pak. Terus apakah yang core isu yang tadi yang di Bukatam itu saya buat di tabel yang kayak seperti Bapak kirimkan di itu loh Pak, di grup WA itu kami masukkan itu dengan deskripsi selanjutnya itu seperti itu Pak. Tidak apa-apa. Sama, berarti benar-benar sama Pak ya. Ya, jadi gunakan format yang sudah saya buat kemarin aja. Jadi kalau dalam mail ini, nah tadi saya katakan, LAN saja nggak pernah, Lembaga Administrasi Negara tidak pernah menggunakan format baku. Ini yang paling bagus ini. Tapi boleh kita gunakan format yang ini saja, nggak apa-apa. Ini nanti terkait dengan berarti Kementerian Agama, boleh. Atau gunakan format yang kemarin saya sampaikan. RA, gitu kan? Format rancangan aktualisasi. Contoh, format RA. Tinggal itu kan sudah Word. Tinggal isikan aja di situ. Tapi jangan ikuti irama saja dulu. Saran saya, ini kan baru kedua ya. Jenengan gunakan lagi aja yang format yang kemarin saya sampaikan. Gunakan format yang saya tampilkan kemarin model deskripsi, identifikasi isu itu tuh. Gunakan itu baru gunakan yang rancangan aktualisasinya. Ini yang kedua atau ketiga ini? Dua kan barunan? Gitu aja. Coaching yang kedua ini. Oke, gunakan format itu untuk laporan yang akan datang kapan itu. Nah, kalau sudah itu baru di rancangan aktualisasi yang secara penuh. Itu nanti masuk ke 4. Sambil saya tekankan bagaimana persiapan rencana aktualisasinya, seminarnya seperti apa, format PPT-nya nanti akan saya sampaikan nanti. PPT yang bagus seperti apa nanti. Formatnya di slide pertama apa, slide kedua apa, slide ketiga apa. Nanti akan saya bantu juga itu. Oke? Oke, Pak. Cukup? Cukup, Pak.
Cukup ya? Nanti sambung di WA Pak kalau masih bingung Pak. Ya, kalau bingung, gundelan cagak saja. Pak, mohon maaf kalau misal memang sudah buntu terus japri jenengan enggak apa-apa Pak ya. Kalau biar tidak betul-betul buntu dan temannya tidak mengulang pertanyaan yang sama, boleh di grup nggak apa-apa. Sekaligus temannya yang lain, misalnya ada kasus yang sama kan bisa tertangani. Oke. Yang kedua, ketika saya belum menjawab, itu penjenengan juga bisa mengingatkan, Pak, belum dijawab. Nah, bisa. Lupa mungkin, atau saya sedang jalan, atau saya sedang sibuk yang lain. Gitu, nggih. Nanti dilanjut di WA, nggak apa-apa. Nah, kalau yang lebih enak ya di grup nggak masalah. Tidak, orang bertanya itu bukan berarti bodoh atau nggak tahu ya. Tapi ada kalanya memang belum diketahui. Gitu ya. Berarti ini intinya mentornya gitu nggak? Iya. Intinya isu tadi, jenengan konsultasi ke mentor itu setelah core isunya jadi. Oke. Konsultasikan. Yes, Jadi siap. jangan dari awal sudah jenengan gimana Pak kalau saya ngangkat ini ya nanti jenengan dipengaruhi dulu. Kalau bisa biar pure dulu panjenengan sudah jadi core issue baru Pak saya mau ngangkat ini gimana Pak. Nah, baru. Jangan pakai Google Form-nya sudah masuk hasil risetnya. Tuh. Terima kasih. Mari kita tutup kegiatan sinkronus kedua dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan betul-betul membawa manfaat dan perubahan di kita semuanya untuk perancangan ini lebih mudah dan tidak menjadi kesulitan tersendiri. Terima kasih. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih.